Semoga kalian suka. Dalam formasi besar, Xiaoyan melihat beberapa cahaya emas menyilaukan yang menuju ke arahnya. Ekspresinya tegas saat dia mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan. Ketika beberapa cahaya emas hendak mengenainya, Xiaoyan melambaikan kedua tangannya. Penguasa Suan hitam di tangannya diayunkan dari bawah ke atas. Itu membawa tekanan angin yang mengerikan saat merobek kehampaan. Penguasa penghancur langit 7 lapis. Langkah pertama, teriak Xiaoyan sambil melambaikan penguasa Suan besar di tangannya. Cahaya penguasa Suan yang mengandung energi penghancur keluar. Ia bertemu langsung dengan cahaya emas yang masuk dan bertabrakan dengan keras. Sebuah ledakan terdengar dan riak energi yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Namun dalam beberapa tarikan nafas singkat, cahaya penguasa tajam itu dihancurkan dengan paksa oleh beberapa cahaya keemasan. Cahaya keemasan sedikit meredup, tapi kekuatannya tidak berkurang. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat terus menyerang Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat melihat ini. Tubuhnya yang berdiri di udara kosong tiba-tiba berbalik. Dia memutar di tempat dan sekali lagi mengayunkan penguasa Suan di tangannya. Cahaya penguasa menakutkan lainnya yang tidak lebih lemah dari sebelumnya ditembakkan. Langkah kedua, teriakan keras Xiaoyan terdengar. Tanpa jeda, Xiaoyan melambaikan kedua tangannya. Penguasa Suan melewati tubuhnya dan diayunkan sekali lagi. Cahaya penguasa lainnya langsung keluar dan menyatu dengan cahaya penguasa kedua. Langkah ketiga, langkah keempat, kelima, keenam. Setelah beberapa kali teriakan yang meledak-ledak, penguasa Suan besar di tangannya menari dekat dengan tubuhnya. Saat diayunkan, tekanan angin yang menakutkan menyebabkan udara terkompresi. Ledakan sonik yang menakutkan berulang kali dipancarkan dari ruang kosong. Boom! Setelah terus-menerus melambai sejauh langkah kelima, beberapa cahaya emas menyilaukan yang menuju ke arahnya akhirnya tersebar oleh serangan Xiaoyan. Meskipun itu adalah formasi gabungan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan hancur berkeping-keping di bawah pembawa skill lengkap Xiaoyan. Ketika Muhan yang berada di luar formasi melihat pemandangan ini, dia merasa terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi begitu ganas. Dia sebenarnya telah dengan paksa menyebarkan formasi 4 roh yang sangat dia banggakan. Keempat formasi ini masing-masing mewakili jenis binatang ajaib yang sangat kuat. Bahkan bandi elit bintang 8 tidak akan mampu menyebarkannya. Meskipun formasi 4 roh telah disebarkan oleh Xiaoyan, kekuatan dari 4 binatang ajaib yang telah tersebar tidak bisa dianggap remeh. Tidak mudah bagi Xiaoyan untuk menyingkirkan semuanya sekaligus. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan tersebar dan berubah menjadi 4 binatang ajaib misterius yang memancarkan cahaya keemasan di tubuh mereka. Keempat binatang ajaib besar masing-masing berdiri di arah yang berbeda. Mata jahat mereka berkedip dengan cahaya keemasan saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, keempat binatang ajaib besar itu secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan suara raungan yang menggelegar. Segera setelah itu mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar saat menerkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat 4 binatang ajaib besar yang menerkam ke arahnya. Xiaoyan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya sekali lagi dengan erat menggenggam penguasa Suan. Kalian hanyalah 4 binatang yang diciptakan oleh formasi. Jika tubuh kalian yang sebenarnya ada di sini, aku mungkin agak takut. Namun karena hanya kalian semua bisa mati. Teriak Xiaoyan. Kedua tangannya tiba-tiba melambai. Penguasa Suan di tangannya tersapu secara horizontal. Permukaan luas dari penguasa Suan dengan kejam menghantam binatang ajaib yang paling dekat dengannya. Bahkan Muhan yang berada di luar formasi mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya saat melihat adegan ini. Pada saat berikutnya penguasa Suan yang lebar dengan kejam menabrak tubuh binatang ajaib. Ditemani oleh lolongan yang menyedihkan, binatang ajaib besar yang dipenuhi dengan kekuatan beberapa saat yang lalu benar-benar dikirim terbang oleh pukulan Xiaoyan. Boom boom boom. 4 ledakan keras berturut-turut terdengar. 4 binatang ajaib raksasa dikirim terbang oleh Xiaoyan. Mereka dengan keras bertabrakan satu sama lain dan ditumpuk bersama. Xiaoyan dengan susah payah mengangkat ke penguasa Suan. Wajah pucatnya membuatnya tampak seperti orang mati. Namun meski begitu, Xiaoyan tetap memaksakan diri. Dia harus bertahan. Dia tidak ingin mati di tangan Muhan. Setelah dengan paksa menekan batuknya, tubuh Xiaoyan tanpa sadar melunak dan dia hampir terjatuh. Dia dengan paksa menopang dirinya. Tangannya mencengkeram erat penguasa Suan. Setelah terengah-engah sejenak,
Xiaoyan akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak sekali lagi. Penguasa Suan penghancur langit, langkah ke-7. Teriak Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan penguasa Suan. Xiaoyan mengikuti di belakang penguasa Suan. Pada saat ini Xiaoyan yang hampir pingsan mengungkapkan ekspresi yang sangat gila. Kekuatan Muhan benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Meski kekuatan ledakannya kuat, namun pada akhirnya masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Muhan. Kemungkinan bisa melawan Muhan sangat kecil. Ia sudah merasa sangat beruntung bisa bertahan hingga saat ini. Bagaimanapun bahkan sampai sekarang Muhan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki langkah pemusnah langit dan teknik kehampaan, dia pasti sudah dikalahkan oleh Muhan. Dari awal hingga akhir, dia hanya mengandalkan kecepatannya untuk menghindari serangan Muhan. Saat ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Serangan habis-habisan ini adalah harapan terakhirnya. Penguasa Suan melesat melintasi kehampaan, meninggalkan jejak yang mendekati ruang hampa. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Meskipun aura di sekitar tubuhnya lemah, dia tetap bertahan dengan keras kepala. Muhan menyipitkan matanya. Tatapannya menembus penguasa Suan saat dia menatap dengan curiga. Namun mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan mampu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Namun di saat berikutnya ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Muhan. Saat penguasa Suan hendak bertabrakan dengan 4 binatang besar, Xiaoyan yang mengikuti dari belakang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Jubah daun besar yang hitam pekat dengan cepat terbang keluar dan membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, penguasa Suan memasuki terowongan dengan suara swoosh. Xiaoyan terus mengikuti dari belakang. Detik berikutnya, penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh formasi tiba-tiba sepertinya terkena sesuatu. Ledakan dahsyat terjadi dan seluruh formasi mulai bergetar hebat. Muhan melihat ke arah sumber suara. Tatapannya tertuju pada Raja Utara, yang sekali lagi menghantamkan tinjunya ke penghalang cahaya. Mata Muhan sedikit menyipit. Saat berikutnya ledakan yang lebih mengerikan terjadi. Formasi emas mulai bergetar lebih hebat. Saat Muhan hendak bergerak, dia menyadari bahwa tangan Raja Utara baru saja mendarat ketika ledakan terdengar. Formasi fusi yang telah diteliti Muhan selama 100 tahun telah resmi rusak pada saat ini. Di sisi lain Xiaoyan terbatuk dengan keras. Darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya yang pucat pasi tampak sangat menakutkan. Auranya telah mencapai titik terendah. Namun Xiaoyan akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia tahu bahwa selama dia melewati penghalang terakhir di belakangnya dan memasuki kedalaman kolam petir, bahkan Muhan tidak akan berani melangkah sembarangan ke dalamnya. Di kejauhan, mata tua Muhan yang keruh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Saat ini dia sedang melihat Xiaoyan dengan ekspresi muram di wajahnya. Lebih tepatnya, itu ditujukan pada petir hitam di dalam penghalang di belakang Xiaoyan. Tampaknya apa yang dikatakan Guli benar. Bahkan bandi elit bintang 9 seperti Muhan takut dengan kedalaman kolam petir. Yan Xiao, kamu sudah tidak punya tempat untuk lari. Apakah kamu masih berniat untuk terus berjuang? Ucap Muhan berpura-pura tenang sambil berteriak pada Xiaoyan. Aura Xiaoyan sangat lemah, namun sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman mengejek. Begitukah? Bukankah aku juga punya tempat di belakangku? Ucap Xiaoyan. Bahkan jika kamu memasukinya, kamu tetap akan mati. Ucap Muhan. Otot-otot di sudut matanya tanpa sadar bergerak-gerak. Jelas meskipun dia ingin Xiaoyan mati, dia tidak ingin Xiaoyan mati di tempat lain. Itu karena Muhan sebenarnya memiliki motif tersembunyi. Hahaha. Apa kamu takut aku akan memasukinya? Ucap Xiaoyan. Muhan mendengus sambil menatap tajam ke arah Xiaoyan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Mengapa sekarang kamu memiliki ekspresi seperti itu? Dari kelihatannya, kamu tidak ingin aku mati di tempat lain. Itu karena pil obat kesengsaraan kaisar kan? Ucap Xiaoyan. Ekspresi wajah tua Muhan yang keriput akhirnya berubah ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Sesaat kemudian wajah tuanya yang gelap sekali lagi menunjukkan senyuman. Hahaha, benar. Alasan sebenarnya kenapa aku memasuki kolam petir adalah untuk pil obat kesengsaraan kaisar. Ucap Muhan. Xiaoyan sedikit terkejut karena Muhan berinisiatif mengakuinya. Namun dia tidak punya mood untuk memperdulikan hal ini. Kamu juga harus tahu bahwa sebagai bandi elit bintang 9 sangat sulit untuk menerobos. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk secara paksa menerobos ke kelas Dodi, kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Ucap Muhan. Setelah kata-kata Muhan terdengar,
Xiaoyan di seberang mengangkat tangannya dengan susah payah. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan seberkas cahaya melintas di telapak tangannya. Botol giok berkilau muncul di tangan Xiaoyan. Melalui botol giok, seseorang dapat melihat pil obat bulat berukuran lengkeng tergeletak di dalamnya. Itu adalah pil obat kesengsaraan Kaisar. Ketika Mohan melihat ramuan kesengsaraan Kaisar, dia berharap bisa segera bergegas maju dan merebutnya dari tangan Xiaoyan. Namun dalam sekejap mata, Mohan dengan cepat pulih dan wajahnya kembali tenang. Xiaoyan di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun dia seperti lampu yang kehabisan minyak, jika dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan pil obat di tangannya bersama dengan botol giok, dia mungkin tidak bisa mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar tingkat penuh di seumur hidupnya. Hasil seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Mohan. Oleh karena itu dia harus mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar di tangan Xiaoyan. Dikabarkan bahwa selama pertemuan besar alkemis sebelumnya, teman muda Yan Xiao telah menyempurnakan pil kesengsaraan Kaisar tingkat penuh. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, memang benar bahwa rumor itu benar, ucap Mohan. Matanya menatap pil kesengsaraan Kaisar di dalam botol giok. Namun dia tidak bisa tidak memuji Xiaoyan. Mengingat situasimu saat ini, kamu pasti akan mati jika berbalik. Bahkan jika aku dalam kondisi puncak, aku tidak berani dengan santai masuk ke inti kolam petir. Aku percaya bahwa Guli dan orang-orang tua lainnya telah dengan jelas memberitahumu tentang hal ini. Oleh karena itu aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang, kamu dapat mempertimbangkan tawaranku. Aku yakin bahwa kamu merupakan orang yang berakal sehat. Selama kamu menyerahkan pil kesengsaraan Kaisar di tanganmu kepadaku, aku jamin aku tidak akan menyakitimu. Terlebih lagi mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan membicarakan masalah ini di antara kita. Faktanya selama kamu mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Modi. Bagaimana kalau satu pil obat untuk 2 nyawa? Bagimu ini sepadan, ucap Mohan. Saat Mohan berbicara, dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Telapak tangan di bawah lengan bajunya diulurkan ke arah Xiaoyan sambil menunggu Xiaoyan melemparkan botol giok itu. Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan kekuatanmu, kamu bisa membunuhku dalam sekejap setelah mendapatkan pil obat ini. Bukankah memberimu pil obat sama dengan mencari kematianku sendiri? Ucap Xiaoyan. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Serahkan pil itu kepadaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawa dan kekayaanmu, ucap Mohan. Hahaha, ingin membunuhku? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu, ucap Xiaoyan. Setelah tawa dingin keluar dari mulut Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan dia menyerbu ke penghalang di belakangnya. Di belakangnya tubuh kuat Raja Utara tiba-tiba bergerak dan menghalangi Mohan yang sedang menyerbu di luar penghalang. Di dalam kolam petir hitam pekat yang tak berujung, petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di dalamnya. Kadang-kadang ledakan mengerikan bergema di dalam kolam petir, menyebabkan reaksi berantai. Di tempat tertentu di dalam kolam petir, sesosok manusia yang berlumuran darah terbaring di lautan petir yang gelap gulita. Pada saat ini ada naga emas raksasa sepanjang hampir 10 meter yang berputar mengelilingi tubuhnya. Tekanan aneh menyebar, mengusir semua petir hitam yang mendekatinya. Karena itulah pria yang berlumuran darah mampu mempertahankan nyawanya. Selama proses ini, naga emas raksasa itu menjilat seluruh darah segar yang mengalir keluar dari luka di tubuh pria tersebut. Yang misterius adalah, setelah naga raksasa itu menjilat luka itu, darah segar yang terus mengalir keluar pun terhenti. Saat naga raksasa itu menjilat luka di tubuh pria itu, bekas darah ungu keemasan juga diserap oleh naga raksasa. Ketika darah berhenti mengalir keluar, mata naga raksasa itu benar-benar menampakkan warna ungu emas yang misterius. Raungan naga yang rendah bergema dan seluruh kolam petir perlahan-lahan menjadi tenang saat raungan naga itu dipancarkan. Petir yang mengalir ke segala arah sebenarnya tampak menakutkan saat mereka dengan patuh melayang di ruang kosong. Mereka seperti binatang yang menjadi jinak. Saat auman naga dikeluarkan, pria berlumuran darah yang sudah pingsan dan terbaring di ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut, namun suasana kembali tenang dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebagian besar luka di tubuh Xiaoyan telah pulih. Kekuatan spiritualnya juga telah pulih ke puncaknya. Setelah mengerang pelan, Xiaoyan akhirnya perlahan terbangun. Hal pertama yang diperhatikan Xiaoyan ketika dia bangun adalah emas kecil yang telah kembali ke ukuran aslinya. Setelah merasakan sebentar situasi tubuhnya, Xiaoyan tersenyum dengan santai. Luka yang dideritanya setelah pertempuran dengan Mohan telah pulih sepenuhnya. Saat dia hendak bangun, Xiaoyan dengan santai mengalihkan pandangannya ke ruang kosong di sekitarnya.
Dengan sekali pandang, dia melihat petir hitam pekat yang melayang di ruang kosong seperti benda mati. Detik berikutnya ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di inti kolam petir di alam kosong. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan Raja Utara yang masih berdiri di sampingnya. Mulut Xiaoyan terbuka lebar, tapi dia bahkan tidak berani bernafas dengan keras. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya pada saat inilah dia akhirnya bereaksi. Untuk menghindari Muhan, dia berbalik dan menyerbu ke inti kolam petir tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang dia dikelilingi oleh petir hitam yang tak ada habisnya. Dia baru saja melarikan diri dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Hehehe, bocah bau, kamu akhirnya bangun. Sementara Xiaoyan merasa terkejut, suara mengejek Guyao yang terdengar samar-samar dari lubuk hati Xiaoyan. Xiaoyan langsung bereaksi saat mendengar kata-kata Guyao. Petir hitam pekat di depannya tidak liar dan sekeras sebelum dia masuk. Saat ini petir tersebut tampak jauh lebih tenang. Tampaknya seseorang telah menaklukkan mereka. Kutua, ini... ucap Xiaoyan. Hehehe, aku tidak melakukannya. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membantumu lagi setelah memasuki kolam petir. Oleh karena itu mereka tidak bisa ditundukkan olehku, ucap Guyao. Lalu, tanya Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum matanya tertuju pada Xiaojin yang sedang membalik dan terbang di kehampaan di depannya. Hehehe, anak kecil ini tidak sederhana yang kamu kira. Meskipun petir ini liar dan kejam, mereka seperti nenek moyang di hadapan Xiaojin. Selama Xiaojin ada, kamu tidak perlu khawatir tentang petir yang berani melakukan apa saja padamu. Terlebih lagi, ucap Guyao. Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut saat mendengar Guyao memuji jin kecil. Dengan mampu membuat orang tua seperti Guyao memuji jin kecil, orang bisa mengetahui betapa hebatnya potensi jin kecil di masa depan. Namun hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa curiga adalah kata-kata Guyao yang belum selesai dan senyuman misterius yang menggugah pikiran. Hal ini menyebabkan Xiaoyan semakin merasa penasaran dengan Xiaojin yang ada di hadapannya. Xiaojin mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang saat dia menyadari tatapannya. Setelah itu tubuhnya yang gesit berputar dan dia dengan cepat mengelilingi Xiaoyan. Lalu dia naik ke tangan Xiaoyan dan naik ke bahunya. Xiaoyan menatap mata emas Xiaojin. Tubuh Xiaojin yang kecil dan indah sama seperti saat Xiaoyan pertama kali melihatnya. Hal itu tidak berubah sama sekali. Jika ada perubahan, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Xiaojin telah jauh melampaui masa lalu. Tidak peduli seberapa besar perubahan anak kecil ini, bagiku dia tetap Xiaojin. Gumam Xiaoyan mengangkat tangannya. Kehangatan mengalir di matanya saat dia dengan lembut mengusap bahu Xiaojin dan berkata dengan tenang. Xiaojin bisa merasakan belayan lembut Xiaoyan. Kepala kecilnya dengan gembira mengusap telapak tangan Xiaoyan. Dia menjilat telapak tangan Xiaoyan dengan lidahnya yang basah. Xiaoyan segera tersenyum. Dia membalik tangannya dan pil kelas 9 muncul di telapak tangannya. Saat pil itu muncul, Xiaojin memutar tubuh kecilnya dengan suara swoosh dan dengan cepat melintas ke telapak tangan Xiaoyan. Ia mengulurkan dua cakar naga yang menggemaskan dan memeluk pil yang berukuran setengah kepalanya. Tanpa ragu-ragu, ia menelan pil itu dengan cara yang sangat berlebihan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Segera dia mengabaikan Xiaojin dan membiarkannya bermain-main. Mata jernih Xiaoyan memandang ke arah kolam petir ini. Dibandingkan dengan petir berwarna perak di dunia luar, energi yang dimiliki oleh petir hitam dekat di tempat ini bahkan lebih menakutkan. Kekuatan petir di tempat ini juga lebih murni dibandingkan petir di dunia luar. Jika Xiaoyan menyerap petir di tempat ini, dia bahkan berani menyimpulkan bahwa kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Ini juga yang dia harapkan. Mata Xiaoyan perlahan menyapu petir hitam pekat. Matanya berkedip. Tiba-tiba Xiaoyan meraih dengan tangannya yang besar dan sambaran petir setebal pergelangan tangan tersangkut di telapak tangannya. Ketika sambaran petir memasuki tangannya, petir itu segera mulai meronta dengan keras di tangan Xiaoyan. Energi yang kuat terus-menerus dilepaskan dalam upaya untuk melarikan diri dari telapak tangan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengejeknya. Jika ada hampir 100 sambaran petir yang menyerang pada saat yang sama, Xiaoyan tentu saja akan kesulitan menghadapinya. Namun jika hanya salah satunya, Xiaoyan tidak takut sama sekali. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan api surgawi segera muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam waktu singkat, sambaran petir berubah menjadi aliran Daoqi yang sangat murni yang mengalir ke tubuh Xiaoyan dan menjadi bagian dari kekuatannya. Saat dia merasakan Daoqi murni mengalir ke tubuhnya, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman. Yang lain menganggap bagian terdalam dari kolam petir sebagai tempat kematian.
Namun saat ini, tempat ini seperti surga baginya. Selanjutnya, saya akan membuat rebusan di sini. Ucap Xiaoyan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.